Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para kiai, para asatiz, para kesepuhan yang dari berbagai tempat, yang dari Rajek, yang dari Padaharan, yang dari Tiga Raksa, dari Mustika, yang dari Panameng, dan dari yang lainnya yang saya tidak sebut satu persatu. Jamaah hadirin sekalian, para santri yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca mengenai ilmu fiqih. Kira-kira kita ketemu berapa minggu lagi? Sebelum tiga minggu ya, 3 kali pertemuan lagi. Tadi ada usul dari Teh Haji. Teh Haji itu adalah istri saya ya. Beliau usul gimana kalau ngaji bab puasa dari sekarang. Terus saya koordinasi sama para asatiz tadi, setuju dari sekarang. Setuju nggak kira-kira? Setujunya pelan amat. Dalam rangka menyambut Ramadan, ya, orang buka bab puasa. Sampai nanti kita bab puasa aja. Berarti penutupan dari sekarang 3 kali berarti sama ini gitu. Ya. 4 sama ini. 4 sama ini ada pertemuan. Nanti penutupannya kita bedain aja ya. Gimana kalau penutupannya kita di puncak itu saja. Ya, dipilah ya. Bisa. Yang punya pila nanti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitabi rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis siyami ay hadza kitabun fi bayani ahkamis siyami.
Hadza utawi ikilah kitabun iku sawiji kitab fi bayani nanti jadi sifat dari kitabun. Sebab kitabun kalimat isim nakirah butuh kepada sifat kang tetep ing dalam nerangaken. Bisa juga jadi hale tetep, tapi yang lebih bagus jadi sifat. Li'anna an-nakirah muhtajatun ila sifah asyaddu min ihtiyajil muftada ilal khabar. Karena isim nakirah butuh kepada sifat melebihi butuhnya muftada kepada khabar. Kalau nggak dikasih sifat kurang jelas isim nakirah. Tapi isim nakirah itu umum maknanya, harus disifatin. Raqabatin, hamba sahaya. Hamba sahaya itu umum. Mu'minatin, yang beriman. Itu setiap isim nakirah itu muhtajah ila sifah nanti. Cuma nanti faedahnya jadinya nanti nakirah maksudah. Nakirah tapi yang dimaksud, enggak jadi ma'rifat nanti. Hadza utawi ikilah kitabun iku sawiji kitab fi bayani ahkami siyam kang tetep ing dalem nerangaken. Fi bayani kang tetep ing dalem nerangaken ahkami pirang-pirang hukum asyami puasa. Asyam wasaum masdar dua-duanya. Jadi bisa siam, bisa saum. Bisa saum Ramadan, bisa siam Ramadan, sama dua-duanya masdar. Shoma yasumu siyaman wa sauman. Gitu. Shoma yasumu siyaman wa sauman. Shoma yasumu sauman wa siyaman. Nah, jadi masdarnya ada dua. Ibadah puasa termasuk minal a'maliz zahirah, termasuk amal-amal yang zahir. Ya, puasa, haji, zakat, salat, taharah, jihad, itu minal a'maliz zahirah. Posisinya mukammilat al-iman, menyempurnakan iman. Jadi bukan syartun li sihhatil iman, tetapi mukammilatun lil iman. Bukan syarat sah iman, tapi penyempurna iman saja. Sehingga kalau ada orang enggak puasa, enggak kufur, sebab dia hanya penyempurna saja, cuma imannya enggak sempurna. Begitu. Ada orang enggak haji, enggak sholat, enggak kufur, cuma enggak sempurna imannya. Gitu, sebab posisinya bukan syartun li sihhatil iman, takmilatun atau mukammilatun lil iman. Itu posisi amal-amal yang zahir. Kecuali kalau dia mu'anid atau syak, kecuali kalau dia menentang, tidak mengakui sholat atau ragu sama sholat, sama hukum sholat, baru bisa kafir. Selama maksiat doang mah henteu. Ya, baik, kita nggak boleh sembarangan. Sebadung-badungnya orang yang beriman jangan kita anggap kafir. Sebab tadi posisi juga dia nggak kafir,
kecuali kalau dia memang jahid, tidak meyakini atau ragu, baru bisa kafir. Ragu sama hukum sholat, ya ngapain sholat, wajib juga enggak, bisa kafir tuh. Ya kalau enggak ngaji, di hatinya mau ngaji masih mending. Tapi kalau enggak ngaji, nentang lagi. Gitu. Ngapain ngaji? Gitu umpamanya. Ya. Penting juga enggak, wajib juga enggak, itu bisa kafir. Ini ngeri bab-bab begini. Kalau ada orang umpamanya, nah bisa dikategorikan sekalipun tidak diucapkan, seumur-umur ngaji, terek ngaji, kira-kira itu bisa dikategorikan menentang enggak? Maksudnya bisa dikategorikan mu'anid enggak, ngebangkang enggak? Seumur-umur enggak ngaji, itu yang begitu kira-kira membangkang enggak? Enggak. Ini punten, ya bisa kafir yang begitu. Gitu. Ya tuh kalau sehari 2 hari, sebulan 2 bulan bisa wajar. Ini masih umur telok ngaji. Ya, membangkang bisa kafir. Itu bahayanya. Ya. Makanya kalau ada hadis orang jauh dari ulama, jauh dari pengajian, bisa yakhruju minad dunya bi ghairi iman, matinya bisa enggak membawa iman, itu tadi itu. Ya. Kalau keluarga kita jauh dari ulama, keluarga kita jauh dari pengajian, keluarga kita jauh dari ilmu, itu bisa keluar dari dunia, mati maksudnya, bisa enggak membawa iman. Itu hadis Rasul. Ya. Itu aja seumur-umur enggak pernah ngaji, seumur-umur enggak pernah thalabul ilmu. Ada yang begitu kan? Banyak, na'udzubillah. Gitu. Makanya kalau anak kita seumur-umur enggak pernah ngaji, bejakeun kurang. Ajarin, awas ya kafir. Gitu. Kok terus-terusan enggak ngaji. Begitu. Ini kadang-kadang tidak disadari. Itu. Ya. Tuh, jadi syaratnya 2, tidak mu'anid dan tidak syak. Asal jangan mu'anid itu menantang atau tidak ragu, masih dikategorikan iman. Wahwa, dan nah ini para berjamaah kita sedikit baca bejurinya ya. Rasulullah fasoma sallallahu alaihi wasallam. Ini puasa ini keistimewaan min khususiyati hadil ummah. Khususiyah artinya keistimewaan. Ya, khususiyah artinya kekhususan. Kalau bahasa sekarangnya keistimewaan. Atau apa lagi selain keistimewaan? Ada lagi bahasanya keistimewaan atau khusus gitu. Jadi puasa itu, puasa Ramadan itu min khususiyati ummati Muhammad. Keistimewaan, khususan, apalagi yang untuk umat Muhammad. Artinya yang lain nggak ada. Jadi kalau bukan keutamaan, spesialisasi gitu maksudnya. Spesial buat umat Nabi Muhammad. Umat yang lain nggak ada. Ramadan. Jadi Ramadan hanya umat Nabi Muhammad, yang lain nggak ada. Puasa sebulan Ramadan nggak ada. Ya min khususiyah, kalau bahasanya keistimewaan lah untuk umat Nabi Muhammad. Ya banyak keistimewaan yang diberikan ke umat Muhammad. Di antaranya
untuk umatnya ya, untuk Rasul. Tuh. Di antaranya kalau umat-umat yang lain itu melakukan dosa disiksa langsung, dan disiksanya hari Rebo. Makanya sunnah bagi umat Nabi Muhammad puasa hari Rebo setiap minggu. Puasa hari Rebo sunnah. Syukron lillah ala adamil azab kama fil umamis sabiqah. Bersyukur kepada Allah kita enggak disiksa hari Rebo seperti umat-umat selain Muhammad. Sunnah hari Rebo puasa. Ya. Ini saya suka puasa Rebo. Cuma tujuannya apa tadi? Bersyukur kepada Allah, enggak disiksa. Sebadung-badung umat Nabi Muhammad mah enggak disiksa, dan itu permintaan Rasulullah ya. Umat yang lain mau disiksa, disiksa habis maksudnya. Pasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanat wahidan kamilan wa samaniyatu nawaqisu. Nabi Muhammad puasa Ramadan berapa kali selama hidupnya, semasa hidupnya? Nabi Muhammad puasa 9 kali, tis'a ramadhanat. 8 kali 29 hari. Cuma 1 kali 30. 29 itu maksudnya bukan batal, bukan. Kan bulan itu dalam Islam bisa 30, bisa 29. Islam. Rasulullah ngomong asyahru hakadha 30 berarti. Asyahru sebulan itu kata Rasul hakadha 10 jadi berapa? Gitu. 2 kali Rasulullah ngomongnya. Asyahru hakadha, satu lagi diambil hakadha. Berapa? 29. Di bulan Islam itu bisa 30, bisa 29. Enggak ada 31. Ya. Nah, makanya nanti nih pas penentuan bulan puasa. Ini banyak yang enggak paham. Ya. Banyak yang nentuin segala macam. Ya, masyarakat kita kadang-kadang nggak paham. Kadang-kadang dibodoh-bodohi lagi sama tokohnya. Ya, saya ngomong belak-belakan aja lah, gitu. Dibodoh-bodohakeun. Ya, kiai di kampung, kiai di tempat nggak berhak menentukan bulan puasa itu, nggak berhak. Gitu. Kodi lain, gitu. Mufti lain. Itu, dan itu justru ngacak-ngacak masyarakat doang gitu. Apalagi kalau pakai hisab, itu yang tadi sini ada ya, tidak dianggap pakai hisab, harus pakai ru'yah. Sumu li ru'yatih wa afsiru li ru'yatih. Itu cuma di Indonesia macam-macam tuh. Saya di Mesir nggak pernah terjadi begitu. Kalau MUI sudah ngomong sekali sudah ikut semuanya. Di Saudi, di berbagai negara Islam. Ya kita harus paham. Harus ikut sama pemerintah, khususnya Menteri Agama. Itu. Atau jangan ngerasa pemerintah begini, atau pemerintah banyak dalam hal menentukan puasa banyak kiainya. Gitu, ahli hisabnya ada, ru'yahnya ada. Teknologinya ada, menggunakan teknologi, ya, komplit. Mudah-mudahan aja nggak terjadi lagi yang begitu-begitu. Tuh, ngaco nantinya. Ini nentuin. Itu, ya, kita harus paham. Itu bukan ilmu para jamaah, bukan ilmu itu. Ya, kalau kata saya ngaco itu namanya, mengacaukan masyarakat. Itu kan itu kiai yang iniin ngahijat tuh kiai itu, coba bersatu, mau kiai ke mau siapa kek
gitu, Muabuya kayak gitu. Coba datang ke sana bareng-bareng gitu, ulang rasa pinter serangan baik. Woi gitu. Woi biasa baik sih ya. Ini saya ngomong-ngomong hak, betul nggak kira-kira? Ngomong hukum bukan logika, bukan. Nih pakai Imam Bujuri nih itu. Jangan ngelawan supaya rapi semuanya, sehingga ada yang ngaco kan, ngikutin semua tuh. Ahli mana itu, yang daerah mana itu, daerah Padang pada mana tuh, yang pakai udang-udang, tentuin juga. Pemerintah umpamanya hari Minggu, terus ada pendapat hari Sabtu, di hari Senin. Berarti 3 hari. Kalau sudah 3 hari berbeda, ngaco namanya. Kan kita berbeda cuma berapa hari? Kalau enggak 29, 30. Ini beda 3 hari. Ini dari mana? Bulannya beda gitu. Macam-macam aja. Satu tuh. Yang kedua, orang kita belum paham. Kadang-kadang kita harus nginduk ke Saudi katanya, ke Mekah, karena Mekah itu pusat Islam. Ayah baik ke Mekah segala macam. Gitu. Menentukan tanggal itu bukan Mekah, lewat bulan. Itu bulan Saudi sama bulan Indonesia itu beda terbitnya juga. Itu atau kalau ikut ke Mekah tuh kacau. Bedanya berapa jam? Atau iya nggak bisa. Dalam fikih kalau memang nggak terbit matahari susah, bisa ke tetangga sebelah. Kalau kita berarti ke siapa ya? Ke Malaysia umpamanya bisa. Kalau ke Saudi jauh enggak? Itu jauh. Ya, atau bab bulan dibawa-bawa Mekah tuh lain deh Mekah mah. Nah ini kadang-kadang nggak paham kita. Ya, tuh. Mudah-mudahan aja nih nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi mudah-mudahan. Ada yang buka begitu. Kasihan masyarakat kita dikacak-kacakan jadinya. Kampung ini hari Senin, kampung ini hari Minggu, Lebaran beda, kan jadi kacau silaturahim. Kalau ada yang begitu jangan ikutin, ngikutin, kena dosanya itu. Kira-kira dosa enggak? Saya nanya nih sama jemaah, dosa enggak? Oh salah, ngacak-ngacak umat namanya itu, ngacak-ngacak umat. Iya. Ada yang ngomong, saya ngomong, itu namanya ikhtilaf, namanya perbedaan. Ikhtilaf itu menjadi rahmat. Ya, terus macam-macam aja. Bab menentukan puasa dipakai ikhtilaf. Waktu kalau perbedaan dimasukin ke bab puasa, beda kabeh jelema. Gitu. Udah mikir banyak ustad di TV-TV terus tahu tuh. Ini kan ikhtilaf perbedaan, atau ikhtilaf semua Pak. Setiap warga, setiap daerah beda-beda semuanya. Kan ikhtilaf itu rahmat. Bab puasa mah persatuan. Bukan ikhtilaf. Harus dikedepankan persatuan. Al-ittihad fauqal ikhtilaf. Menentukan puasa, menentukan Syawal, menentukan haji, 3 yang suka ribut itu. 1 menentukan puasa, 2 menentukan Lebaran, Syawal, 3 menentukan haji tanggal 9, itu yang suka ribut dalam Islam. Dalam bab ini jangan ngomong ikhtilaf, ittihad ngomongnya. Kalau dalam bab ini ngomong ikhtilaf kacau nih. Itu. Sehingga ada bahasa al-ittihad fauqal ikhtilaf. Itu. Ya, jadi kita supaya jangan bingung lagi. Ngikutin siapa, jangan bingung lagi, jangan. Udah ngikutin ulama fikih. Saya ngikutin siapa? Bukan saya nih, ulama fikih semuanya. Itu. Nanti Ramadan bagaimana? Tunggu aja pengumuman dari siapa? Pemerintah udah komplit, teknologinya ada, ulamanya seluruh Indonesia di situ, kumpul semua, ahli hisabnya ada, harus komplit, nggak usah ragu-ragu. Ya, teknologinya juga komplit,
menggunakan teknologi sekarang, apa namanya, teropong dan segala macam lah, udah komplit, ya, supaya tidak ada perpecahan, supaya bersatu. Kenapa Rasulullah puasa 8 hari 29, ya kan 9 kali puasa, yang 8 kali 29 hari, yang 1 kali 30 hari. Kenapa gitu? Apa tujuannya? Wala'allal hikmatu fi dzalika tatminu nufusi man yasumuhu naqisan min ummatihi. Tujuannya untuk menghibur umatnya kalau puasanya kurang gitu. Ya, yang puasanya dikena sakit atau enggak mampu, itu Rasul menghibur maksudnya. Begitu. Wa tanbih ala musawatin naqis lil kamil min haitsu shawab, dan mengingatkan bahwasanya yang 29 hari, yang 30 pahalanya sama. Begitu. Maksudnya kena sebulan kehitungnya. Gitu. Umpamanya tahun ini puasa cuma 29 hari, ya. Tahun kemarin puasa 30 hari. Pahalanya banyakkan yang 30 hari, enggak sama. Gitu. Sebab dua-duanya juga masuk dalam kategori 1 bulan. Gitu. Makna huma bermula makna keduanya. Makna keduanya itu as-saumu was-siyam. Lughatan menurut bahasa al-imsaku, yaitu menahan. Imsaku menahan. Puasa menurut bahasa nahan. Jadi ada nahan, ada puasa. Begitu. Ada nahan, ada puasa. Contoh begini yang nahan nih. Kita semalam enggak niat. Ya. Semalam kita enggak niat. Niat, ya. Siangnya, paginya itu harus nahan. Bukan puasa, harus nahan. Enggak boleh makan. Ya, apa maknanya nahan? Dia tetap harus enggak boleh makan, enggak boleh minum. Cuma nanti Syawal harus dikodok. Itu namanya imsak, bukan puasa. Sebab kalau puasa sah dia berarti. Enggak dalam kategori puasa. Sebab dia malamnya enggak apa? Enggak niat. Tapi tetap wajib nahan. Itu namanya imsak. Ada imsak, ada puasa. Gitu. Ada imsak, ada puasa. Wa syar'an lan ing dalem mungguh agama. Ada lugatan, ini namanya mansubun binaz'il khafid. Syar'an juga sama, mansubun binaz'il khafid. Pokoknya ini nasab-nasabin zorof itu berarti menyimpan huruf jar. Kali ini bukan zorof. Jadi ibaratnya begitu, mansubun binaz'il khafid. Dinasabkan karena asalnya fi lughatin, dibuang huruf jarnya, dinasabin. Sumtu yaumal jum'ah, sama dengan zorof begitu. Sumtu yaumal jum'ah, fi yaumil jum'ah, begitu. Kalau itu mazarab. Imsakun ikunahan an muftirin saking kang ngabatalaken, menahan dari yang membatalkan. Biniyatin makhsusatin kalawan niat kang khusus. Nahan dari yang membatalkan, dan dari minum, dari makan, dari apalagi dan sebagainya, nanti ada yang membatalkan puasa. Ini kita bicara ada 10 yang membatalkan puasa, di antaranya yang membatalkan puasa. Jadi nahan dari yang membatalkan. Kalau ngomongin orang sunnah ditahan. Kalau kita lagi puasa ngomongin orang, kalau lagi puasa nyaci orang, kalau lagi puasa apalagi ngebohong, ya,
apa namanya, puasanya sah, cuma pahalanya nggak dapat. Pengertian puasanya sah, dia tidak dituntut lagi puasa, gitu. Nggak kena hukum ngelanggar puasa, enggak. Paham ini? Ya, nggak kena hukum ngelanggar puasa, dia sudah melaksanakan kewajiban sudah, cuma pahalanya nggak dapat. Yang puasa suka ngomongin, makanya kalau puasa kalau bisa puasa yang benar, jangan main-main kesana kesini. Sekarang kan udah banyak YouTube tuh, sekarang jangan tuh, nahan. Takutnya kita lagi puasa, salah ngomong, salah apa, salah tonton, itu menang puasa, nggak dapat pahalanya, begitu. Apalagi zaman sekarang, tadi saya ngomong untuk ke santri, sayati fitanun, akan datang fitnah akhir zaman. Fitnah pasti maksiat. Akhir zaman ini maksiat dari mana-mana. Sayati fitanun, fitan zaman dari fitnah. Nanti di akhir zaman akan banyak fitnah. Fitnah itu banyak maksiat. Di mana-mana sudah maksiat. Jangankan di luar, di dalam rumah juga maksiat. Nanti udah belum sekarang? Fitanun. Al-qa'idu khairum minal qa'im. Yang duduk lebih bagus daripada yang berdiri. Wal qa'im khairum minal mashi. Yang berdiri bagus daripada yang berjalan. Wal mashi khairum minas sa'i. Yang berjalan lebih bagus daripada yang berlari. Apa maksudnya? Lebih bagus diam akhir zaman mah daripada beraktivitas. Beraktivitas bisa kena maksiat akhir zaman. Udah belum sekarang? Sudah. Guys, mending diokpai lah, mending di rumah aja itu. Beraktivitas ya sedikit, pasti kita kena dosa. Al-qa'id khairum minal qa'im dan sebagainya. Mending jadi santri, enak jadi santri. Itu udah di rumah. Yang enggak megang HP masih lebih bagus daripada yang megang HP. Itu akhir zaman. Itu. Kira-kira kalau megang HP selamat nggak dari maksiat? Selamat. Kalau nggak megang HP, selamat, nyaman, aman. Ini akhir zaman nih. Akhir zaman. Tuh banyak terjadi perselingkuhan kan zaman sekarang gara-gara HP. Sudah suami istri, ya kalau bisa istri jangan suruh megang HP, mending suruh megang panji aja. Bahaya. Biniyatin maksusatin, kalawan niat kang khusus, kang den khususaken, maksus yang dikhususkan, niatnya khusus puasa mah. Sebab niat puasa paling beda dengan niat ibadah yang lain, cuma puasa. An-niyah qasdu syai' muqtaranan bi fa'lihi. Yang namanya niat itu qasdu syai'. Qasdu itu bermaksud. Muqtaranan bi fa'lihi, ini yang muqtaranan nih. Dibarengi dengan illa shaum, kecuali puasa. Semua niat dibarengi dengan pekerjaan. Salat bareng dengan takbiratul ihram, langsung niat. Sehingga kalau niat dulu takbiratul ihram nggak sah, harus bareng. Mulai salat, awalus salat takbiratul ihram. Wudu bareng dengan membasuh wajah, sebab pertama kali wajib membasuh wajah. Sebelumnya nggak sah. Mandi juga sama, bareng dengan pertama kali menyiram air. Semua niat di dalam apa? Ibadah muqtaranan bi fa'liha, dibarengi dengan pekerjaan, kecuali apa? Puasa. Kenapa puasa enggak dibarengi? Apa jawabannya? Li'usri muraqabatil fajri, karena menentukan fajar itu subuh, menentukan subuh itu susah diterka, nggak bisa.
Jadi ke azan subuh itu kira-kira saja, mengira-ngira itu, bukan pasti. Ya susah, makanya ada istilah apa? Ada istilah apa? Fajar sodik, fajar kazib. Ya, ada fajar kazib, fajar sodik. Tuh. Jadi susah, paling susah. Sehingga niatnya didahulukan daripada pelaksanaannya. Kenapa? Kalau dibarengin nih, ya ini logikanya. Kalau dibarengin dengan pelaksanaan, takutnya subuhnya sudah duluan. Paham nggak? Dibarengin nih, takutnya ternyata subuhnya sudah duluan. Berarti nggak pas niatnya. Tuh, begitu maksudnya. Ya, ada satu itu alasannya. Yang kedua, azam. Niat di dalam puasa masuk kepada azam. Cuma azam yaqum maqaman niyah gitu. Azam yang menempati posisi niat. Makanya di sini biniyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Emang niat puasa paling beda. Gitu. Niatnya di hati. Ya. Kalau niat di mana? Di hati. Jangan di mulut. Mulut mah cuma membantu saja. Kalau nanti di Ramadan, kalau habis tarawih niat, ayo kita niat nawaitu, sana jangan ngomong kalau hati enggak niat atau belum niat namanya. Itu mulut ngomong, hati nih niat. Begitu. Jangan dibiasain ayo kita niat bareng-bareng puasa, mulut doang. Belum, itu belum niat. Bukan niat, ngomong namanya. Yang bos, mari kita baca lapas niat nawaitu, itu yang benar. Setelah itu mari kita niat, diam. Betul enggak? Kalau kita ngomong mari kita niat sama-sama nawaitu shauma ghadin, salah enggak? Salah enggak? Ini secara bahasa nih. Alah. Bukan niat namanya itu namanya melapazkan. Niat mantar habis itu baru niat. Jadi maksudnya supaya kita ngeh, disangkanya niat. Ya. Jami'a naharin ay fi jami'i naharin. Seluruh siang, yang namanya puasa itu seluruh siang. Apa jam siang? Siang itu dimulai dari mana? Dari subuh. Subuh itu sudah siang ya. Malam habisnya malam setelah datang subuh, malam habis. Kan begitu? Berarti siang itu mulai dari subuh. Yang mulai dari subuh. Makanya para jemaah, kalau kita ibadah bangun sebelum subuh, namanya apa di dalam itu? Sampai kemana ke Jakarta tuh? Zikri apa namanya? Sebelum subuh. Jadi ada sebelum subuh, kalau bisa kita bangun sebelum subuh, bangun sebelum subuh, ibadah kita sebelum subuh, sebelum azan subuh. Itu malaikat malam masih ada. Malaikat malam masih ada. Bangun sebelum subuh, terus setelah subuh kita masih ibadah sampai siang, sampai terang. Setelah terang, malaikat udah bergantian itu, ganti shift. Malaikat malam selesai, pindah malaikat siapa? Siang. Jadi kalau kita ibadah dari sebelum subuh sampai setelah subuh siang, itu kita disaksikan sama dua malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Ini mah kita mah dua-duanya juga nggak nyaksiin kita. Dua-duanya nggak nyaksiin kita. Makanya semangat, makanya waktu barakah itu. Kalau sebelum subuh kita tahajud, sebelum azan kepakai baca Quran, pakai itu yashhaduna malaikatul lail, menyaksikan kita malaikat malam. Siang itu masih waktu tanwir, waktu tanwir
bukan siang sudah terbit matahari, bukan. Waktu tanwir ketika sudah terang, kan subuh sudah terang itu tanwir namanya, itu sudah ganti malaikat siang tuh. Nah, itu waktu siang dari subuh ya mulainya. Sampai kapan? Sampai maghrib. Jami'a naharin. Ay fi jami'i naharin, seluruh siang namanya puasa. Jangan disambungin. Kalau diwasolin namanya mati geni. Dari subuh ke subuh puasanya, hukumnya haram hukumnya, nggak boleh begini. Disambungkan dari subuh ke subuh. Biasanya kalau lagi ngamal sesuatu, puasa mati geni, makannya cukup nggak boleh makan ikan, makan ikan nggak boleh, makan daging nggak boleh, makan sendal boleh. Yang ngamal sesuatu biasanya begitu, ya. Namanya apa? Mati. Pernah dengar mati gini? Puasa mati, haram hukumnya, nggak boleh. Ada caranya. Kalau mau pakai cara, ada caranya. Sebenarnya gini. Gimana wasol? Sebab itu namanya menyusahkan. Menyusahkan apanya? Menyusahkan badan, melelahkan badan. It'abun nafsi haram. Melelahkan badan, menyusah-nyusah badan, haram hukumnya. Gitu. Termasuk puasa full 1 tahun. 1 tahun puasa terus, ya. Jangan dianggap kagak biasa baik. Eta puasa 1 tahun full bisa makruh. Bisa makruh kalau merusak badan. Atau 2, bisa kalau merusak badan atau ngeganggu ibadah sunnah. Gara-gara dia puasa enggak sholat duha, gara-gara dia puasa enggak sholat sunnah mutlak, ngeganggu sunnah. Puasa setahun ngeganggu wajib, haram berarti. Gara-gara puasa tuh rajin ngaji mah henteu, itu salah. Ibadah tuh harus sesuai dengan tempatnya, ngeganggu sunnah aja nggak boleh gitu. Biasa aja, nggak usah digagah-gagah, ya, nggak usah digagah. Ibadah harus sesuai dengan tempatnya, gitu. Ya, puasa setahun bisa apa tadi? Bisa makruh kalau tidak mengganggu aktivitas sunnah dia, makruh. Kalau mengganggu aktivitas sunnah makruh, kalau ngeganggu aktivitas wajib berarti apa? Santi puasanya rajin, nggak pernah ngapal, puasa baik. Kata Santi Sugan jadi kiai gara-gara puasa. Itu sok tolol karena tuh. Yang wajib ditinggalin, yang sunnah, gitu. Jadi kita harus paham, termasuk zukar zikir tengah malam, ya, zikir serius, ngaji enggak, wajiban zikir, wajiban ngaji. Itu kadang-kadang nggak paham kita. Tapi kalau zikir dengan ilmu sudah paham, enak zikirnya juga. Itu makanya lebih dahsyat berilmu. Nah itu yang puasa apa mati gini ya. Yang jami'an hari harus seluruh siang, bukan seluruh malam maksudnya. Mintul pagi itu ada di situ dah. Dari qabilin lisaumi min muslimin, qabil lisaumi yang qabilin kang nerima lisaumi kadue puasa. Qabil lisaumi kang nerima kadue puasa. Apa maksudnya? Artinya hari-hari yang boleh puasa, begitu. Sebab ada berapa hari yang haram? Setahun nih ada berapa? 5. Ada 5. 1 Idul Fitri, 2
Idul Adha. 3, 4, 5 Ayyamut Tasyrik 11, 12 itu yang diharamkan. Ya umpamanya bukan umpamanya kita qadha Ramadan pada hari tasyrik, nggak boleh. Qadha Ramadan lebaran boleh. Penting lebaran puasa qadha, haram, nggak boleh. Itu yang maksud qabilin lisaumi. Harus boleh maksudnya qabilin kang wenang lisaumi kadue puasa. Ada yang makruh dalam setahun, ada yang makruh puasa itu. Mana yang makruh contohnya? Anda setengah ini ya. Hari apa ya? Jumat, hari Sabtu, hari Minggu itu makruh. Kalau sendiri Jumat saja, Sabtu saja, Minggu saja. Kita harus tahu ada yang makruh. Itu ada yang haram. Ada yang makruh, ada yang haram. Makanya kalau kita tahu posisi yang makruh mana? Tadi Jum'ah enggak ditemenin. Kenapa Jum'ah makruh? Kalau cuma Jum'ah doang ditemenin. Kenapa Jum'ah puasa makruh? Karena Jum'ah itu hari yang diperintah oleh agama untuk dipakai ibadah. Karena hari Jum'ah itu ada waktu-waktu yang diijabah sama Allah. Gunakan untuk ibadah. Kalau dipakai puasa takut lemes, begitu maksudnya. Kalau dipakai puasa takut lemes. Itu cuma. Jum'ah kan sudah sedangin. Itu ada waktu diijabah. Dijabah oleh Allah. Banyak makruh Jum'ah. Kecuali ditemenin sama apa? Kemis. Atau ditemenin sama Sabtu. Enggak makruh. Sabtu makruh puasa. Kenapa makruh Sabtu? Karena Sabtu Yaumul Yahud. Hari yang diaukan oleh Yahudi. Sabtu. Kalau mau ditemenin sama Jum'ah atau Minggu. Minggu makruh puasa. Kenapa? Karena hari Minggu hari yang diagungkan oleh Nasrani. Itu makruh-makruh. Senin sunnah, Kamis sunnah, Rebo sunnah. Kalau enggak ada larangan boleh. Minggu serepot-repot. Masalah puasa Rajab ribut pan. Orang mah. Masalah puasa Rajab ribut. Jadi ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Itu yang dimaksud qabilin lisaumi. Min muslimin, dari orang muslim. Yang puasa harus muslim. Orang kafir boleh enggak puasa? Boleh enggak? Masih kan boleh. Wajib enggak? Wajib enggak? Enggak. Yang wajib apa? Masuk Islam. Orang kafir yang wajib apa? Masuk Islam. Ya kalau orang kafir langsung puasa sah enggak? Enggak sah. Harus apa dulu? Masuk Islam dulu. Aslim sum gitu. Aslim sum. Masuk Islam kamu, lalu puasa kamu. Begitu. Jangan disuruh puasa dulu atau enggak sah. Syaratnya Islam, Muslim. Ya beda perintah. Akilin yang berakal. Berarti selain berakal apa? Kharaja al-majnun, yang gila. Berarti yang enggak puasa orang apa namanya? Gila. Itu orang edan. Ya Ramadan pada banyak yang enggak puasa, biarin aja, geus garelo berarti teh jelema. Itu. Daripada gila berarti. Syaratnya harus berakal. Akin tohirin min haidin wa nipasin beres. Kang suci saking headlan nipas, suci dari head buat perempuan nih mah. Udah itu puasa. Jadi puasa itu apa tadi? Imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin jami'a naharin qabilin lisaumi. Terus tahirin min muslimin ya. Min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifas.
Oh di sini nggak dimasukin balirin, ya kan? Nggak masuk lah. Sebab anak kecil sah nggak puasa? Sah puasa. Ya nggak jadi syarat balik. Yang belum tamyiz, yang sudah tamyiz itu kan 7 tahun. Anak 7 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun. Rasulullah muru auladakum bis-shalah ay bis-shaumi. Gitu. Iktifaan min babil apa? Iktifatul lil ghalabah. Ya. Muru auladakum bis-sholati ay bis-shaumi kalau puasa. Ay bis-zakati kalau zakat enggak lah. Gitu, anak kecil berlaku bisa zakat kalau anaknya apa? Kaya. Tapi kalau haji enggak. Gitu. Makanya anak kecil didiknya sholat, didiknya bab taharah. Nih guru-guru nih harus paham nih. Ini Bu Haji, ini masalah TK. Lucu pendidikan di kita mah. TK manasik haji, macam-macam baik. Gitu. Masa TK diajarin haji? Nggak nyambung. Nggak nyambung wajib gitu. Jangankan TK, santri aja belajar bab haji belum wajib. Nyoret haji, santri belum wajib. Jadi belajar itu kalau sudah wajib. Santri nyoret faslun fi ahkamil haji belum wajib. Boleh aja. Kenapa belum wajib? Sebab belum kena can buka duit santri mah. Bokek. Itu. Jadi belajar itu kalau sudah wajib. Kalau sudah kena wajib. Sholat wajib enggak? Berarti belajarnya wajib. Itu. Ya kan talabul ilmi fardhatun ay ilmul hal. Makanya lucu. Ya kalau bisa protes tuh. Manasik haji di apa? Di TK macem-macem aja. Budak letik mah ajaran wudu, ajaran toharoh, ajaran manasik haji macem-macem aja. Gitu. Biasa berarti ya. Wa syaraitu wujubi siyami salah satu asya. Laun teh syarat wajib puasa. Boleh wa syaraitu wujubi shaumi. Kan tadi dua masdarnya. Ikut telu pirang-pirang perkara wahia wa fi ba'din nusakhi. Nusakh zaman dari nuskhah. Nuskhatani nusakh. Arba'atu asyaiku papat, di salinan yang lain ada 4, di sini 3. Al-Islamu sawi Islam sudah tadi kan? Muslimun. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Wal bulughu, ini syarat wajib, bukan syarat sah. Pas nih. Jadi ada syarat wajib, ada syarat apa? Sah. Syarat wajib sudah balik. Gitu, namanya syarat wajib. Syarat wajib artinya yang tamyiz sah puasa sekalipun belum apa? Belum wajib. Anak dididik puasa dari umur 7 tahun. 7 sampai 10 suruh puasa, tetapi semampu dia. Buat sampai jam 12, jam 12. Buat sampai jam 1, jam 1. Buat sampai jam 2, ulah dipaksa. Jangan kalau 7 sampai 10 tahun mah. Jangan dipaksa sampai kuat. Terusin sampai sampai maghrib. Padahal udah lapar. Sebelum maghrib mati. Jangan. Kan banyak yang begitu kan? Jangan, nggak boleh. Ini Rasulullah yang ngomong. 7 sampai 10 mas semampu dia. 7 sampai 10 nih anak semampu, kan kita udah begitu sampai jam 11. Kalau dia udah jam 11, bapak lapar, suruh buka. Besok begitu lagi sampai jam, terserah dia semampunya.
Gitu. Nanti 10, udah 10 tahun sampai 5 baru harus dipaksa itu mah. Gitu. Jam 12 bapak lapar, jangan. Kecuali kalau kamu mau dipukul sama bapak. Nah, atau nggak dibeliin baju baru. Nah, nggak apa-apa itu mau ditahan juga. Mual tambah mual paeh tambah. Nahan ke mual. Sebab usianya sudah 10. Sudah kuat mentalnya. Makanya anak-anak kita harus paham perjalanan pendidikan, ya. Rasul aja 7 sampai 10 itu enggak boleh diapa-apain. Enggak boleh dipaksa. Jadi kalau ada orang tua ngajarin anak di bawah 10 dibentak, dikasarin, bahaya. Gitu, keganggu nanti otaknya. Islam juga enggak begitu. Lihat tuh, enggak boleh diapa-apain. Benar, jangan dipaksa. Kita kadang-kadang orang tua anak kecil main kasarin segala macam, nggak bagus. Gitu, kena nanti psikologinya. Itu pendidikan, namanya pendidikan psikologi. Saya pernah keceritakan di luar ada ibu-ibu gendong anak kecilnya nakal bener, angis, dicubit sekencang-kencangnya sama ibunya, sekencang diempos namanya, diempos. Kebetulan ada saya omelin ibunya. Saya omelin. Ibu nggak boleh begitu sama anak. Padahal saya nggak kenal orang lain. Nggak boleh begitu sama anak. Habis kata ibunya, habis saya kesel. Itu. Nah, ini namanya pendidikan psikologi namanya. Ya, kadang kita, kenapa anak kita kasar? Emang dididik kasar sama orang tuanya. Ya, emang dididik kasar sama orang, dari kecil udah dikasarin. Gimana nggak kasar anaknya? Begitu, kita nggak sadar kalau pendidikan itu dari orang tua sendiri. Kasarnya anak dari orang tua sendiri. 10 sampai 15 tegesin, bukan dikasarin, tegesin. Nggak mau pukul tapi ghair mubarrah. Mukulnya juga nggak boleh luka. Seperti kalau dulu pakai sapu apa? Sapu lidi, pakai sapu lidi kan nggak luka kan? Tapi sapu lidi satu aja sapunya. Jangan semuanya. Nggak boleh dalam hukum. Nah, kalau digebuk pakai sapu duk, boleh nggak? Nggak boleh, itu melukai. Nah, ini banyak pendidikan Islam sudah ngasih. Ngasih. Itu dalam tindakan, berarti dalam mulut juga sama, jangan kasar. Bagaimana anaknya nggak ngaco, orang tuanya ngaco mulu sih ngajarinnya. Keras. Begitu, termasuk ngegentak, harus pantang gitu. Kita dari 7 tahun, apalagi di bawah 7 tahun udah gentak, wah udah itu mah error teman. Gitu, anaknya pasti error. Gitu, dari 7 sampai 15 jangan, nggak boleh guntak-gentak segala, nggak boleh. Ini namanya pendidikan Islam, indah nggak? Indah. Gitu, cuma yang kita temukan kan banyak nggak paham. Melototin segala macam nggak boleh. Anak kecil 8 tahun apalagi 2 tahun 3 tahun udah dipelototin tuh. Sawan batur itu ini nggak ngerti pendidikan namanya. Dan pendidikan itu dimulai dari berapa? 7. Awas nih, dari 7 tahun. Kadang-kadang saya mau ketawa, perempuan umur 3 tahun 2 tahun udah pakai apa namanya, kerudung. Masih 3 tahun. Atau kasihan anak kecil, gerah gitu. Udah gitu anaknya doang, ibunya nggak make. Nggak paham pendidikan. Giliran 7 tahun nggak dipakein. Jadi kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 belum, jangan rapi-rapin, jangan, kasihan anak. Dia masa kebebasan dia tuh dari setahun sampai berapa? 7 tahun itu bebasin aja, kasihan. Silakan dia berekspresi, yang penting jangan bahaya. 7 tahun baru mulai pendidikan. Nah, ini Islam namanya. 6 tahun pakai celana pendek, biarin. 6 tahun nggak pakai kerudung, biarin. 7 tahun baru masuk pakai celana panjang, jangan pakai celana pendek. Gitu, 7 tahun baru pakai kerudung yang rapi.
Itu juga belum dipaksa kan? Belum, dipaksa aja berapa? 10 baru tegas. Indah. Kalau kita mendidik anak begitu, insya Allah berhasil. Umur 15 tahun, 16 tahun, itu orang tua tinggal ngipas saja. Nggak capek sudah kesananya. Kita sudah ngegembleng dari 7 sesuai konsep Rasul. Itu konsep Rasul. Ya, tapi kalau itu nggak dipakai, capek. Kesananya masih capek. Dari 16 ke sana itu capek dirinya, ngelawan mulu pasti. Ya, error nanti itu. Kesannya error. Nggak percaya siapa aja. Ya, jadi banyak yang susah didik anak, error karena tidak menggunakan konsep siapa? Rasul. Itu. Wal bulugh, balik sudah tadi ya. Jadi syartul wujub, bukan syartul apa? Bukan syartul sehat, bukan syartul sah. Bukan syarat sah tapi syarat wajib. Ya, kalau sudah balik wajib, ini berarti sudah di atas pendidikan, sudah wajib. Anak lulusan wajib puasa. Wal aklu, berakal. Dan ini yang 3 ini taklif namanya, taklif masuk dalam kategori mukallaf. Jadi mukallaf itu ada 3, 1 Islam, 2 balik, 3 berakal. Kalau ada 3 unsur ini namanya apa? Mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang terbebani oleh hukum, orang yang kena wajib hukum. Kalau ada 3 gitu. Kalau nggak ada 3, nggak wajib. Islam, balik, gila, nggak wajib. Ya. Islam, berakal, belum balik, nggak wajib. Itu. Balik, berakal, kafir, wajib nggak? Enggak. Begitu. 3 ini mukallaf. Mukallaf itu mukallafun, diperintah. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak memerintahkan, tidak membebani ya kepada satu jiwa kecuali dengan apanya? Dengan apanya? Ini kalau kita baik Pak Jamaah ya, supaya kita paham. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita terapin nih. Ya. Allah enggak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Termasuk kalau kita kena musibah, jangan ngeluh. Sebesar apapun itu musibah, pemberian Allah, berarti kita mampu menghadapinya. Jangan ngomong-ngomong nggak mampu. Paham nggak? Kalau ngomong nggak mampu, sama aja nggak nerima takdir Allah berarti. Kok banyak orang ngomong nggak mampu? Berarti Allah nggak adil tuh. Berarti Allah membebani seorang yang nggak mampu tuh. Ini harus kita paham nih. Siapa yang ngomong nggak mampu? Siapa yang ngomong berat? Siapa yang ngomong, aduh musuh? Itu setan yang membisikkan hati kita. Nafsu kita yang ngomong nggak mampu. Iya. Nah, berat amat, nafsu kita yang ngomong. Sebab mustahil Allah ngasih musibah yang kita nggak mampu. Paham gak nih? Banyak kan yang begitu kan? Aduh, saya cobaan saya berat, enggak berat. Berat dari mana? Gitu. Yang ngomong berat siapa? Nafsu. Gitu. Kalau kita ngomong begitu berarti Allah nggak adil tuh. Berarti Allah ngasih musibah yang enggak kuat makhluk, mustahil bagi Allah. Paham gak nih? Ya, kita supaya kita paham. Banyak yang begitu. Ya, santri di pondok keluar gara-gara kena musibah, gara-gara kena cobaan. Itu santri tolol namanya. Itu ngomong saya nggak kuat, banyak cobaan begini. Ya Allah, bukan nggak kuat berarti dia tidak menerima takdir Allah. Berarti. Yang ngomong nggak kuat nafsu kamu, yang ngomong nggak kuat setan yang ada di kamu. Begitu, iya kan? Betul nggak? Betul nggak Gilang? Gitu. Tuh. Ya, ngomong musibah, Allah ngomong untuk kuat. Sarua apa orang tenarima pemberian Allah. Betul nggak? Apa aja musibahnya kita kuat.
Sebab Allah ngasih kita sesuai dengan apa? Kemampuan. Kok banyak ngomong nggak kuat? Siapa yang ngomong itu? Nafsu. Sebab nafsu kita maunya apa? Enak. Maunya atau gimana mau kuat yang biasa santai? Itu. Biasa enak, biasa enjoy. Dikasih yang kaget-kaget, nggak kuat lah. Makanya hidup jangan banyak santai. Begitu. Jangan banyak enjoy, harus banyak aktivitas, harus banyak sabar, harus prihatin, sehingga ketika ada musibah sudah terbiasa. Ini makna mukallaf, supaya kita paham. Banyak yang nggak paham. Aduh, musibahnya berat bener gitu. Nggak ada yang berat musibah. Ini bicara tasawuf nih. Tasawuf udah berat musibah. Allah nu mere jeung berat. Berat dari mana? Oh, kok si A musibahnya begini, si B begini? Jangan selalu tahu. Itu pengasih Allah. Allah yang tahu. Mang Iip musibahna kieu, si Faiz musibahnya begini. Beda-beda. Ada yang musibahnya mikirin kawin, ada yang musibahnya sudah kawin, ada yang macam-macam. Tergantung apa? Tergantung masing-masing. Gitu. Ya jangan ngomong-ngomong nggak kuat, bukan nggak kuat, nggak apa? Nggak sabar. Tuh jawabannya. Nggak. Siapa yang ngomong nggak sabar? Nafsu kita. Nafsu kita. Nih ada lagi nih supaya kita paham. Ada lagi yang ngomong gini, alhamdulillah saya sekarang hidup mendingan. Sekarang masih hidup banyak berubah. Dulu masih susah banget hidup. Ada kan yang gitu ya? Dulu masih hidup, aduh sengsara. Sekarang alhamdulillah. Gitu. Itu awas tuh ngomong gitu, hati-hati tuh. Berarti waktu dikasih susah dia nggak nerima tuh sama Allah. Iya kan? Dulu masih hidup masya Allah sedih saya. Nggak begini begitu. Sekarang berarti waktu dulu dia nggak nerima gitu. Sama aja hidup mah, mau susah mau senang sama cobaan. Jangan ngomong-ngomong begitu. Betul nggak kira-kira? Ini penelitian saya ini mah. Kan banyak yang begitu kan? Dulu mah saya susah. Berarti nggak nerima nih orang. Dikasih susah dulu berarti nggak nerima. Sedangkan yang namanya hidup kan Allah yang ngomong. Senang susah sama, cobaan semua juga. Jangan ngomong-ngomong sekarang sudah senang itu bukan cobaan. Betul kan? Susah cobaan. Disangkanya waktu susah itu cobaan. Sudah senang sudah senang bukan coba. Salah nggak? Salah. Waktu belum dapat gaji, cobaan. Udah dapat gaji, disangkanya bukan. Alhamdulillah saya sekarang mah dapat gaji. Dulu mah kurus, karena nggak ada gajinya. Sama dulu cobaan, sekarang ini contoh nih, banyak kan yang begitu, nggak sadar kan? Nggak sadar. Itu berarti hidup dia waktu dulu banyak itu yang begitu ngomong begitu. Saya suka mikir, ya Allah, berarti dia waktu hidup dulu nggak nerima berarti. Nerimanya sekarang doang. Apa contoh yang nerima? Dia ngomong sekarang masih alhamdulillah rumah punya, istri 3 umpamanya. Wal qudratu ala saumi, mampu puasa. Mampu apa ya? Kalau nggak mampu boleh. Yang sakit, yang tua, nanti kita bicara tuh. Yang sakit yang nanti kita bicara. Ntar belum masuk. Yang tua bayar fidyah nanti.
Tapi yang tua itu yang tua renta, bukan tua biasa. Yang sudah overload tuanya. Itu boleh nanti buka. Kalau kira-kira dia puasa nggak kuat, cuma berfidyah. Yang sakit itu sakitnya sudah la yurja bar'uh. Yang sakitnya terus-terusan, yang nggak mungkin sembuh, boleh buka. Gitu nanti kalau nggak mampu, ini bicara nggak mampu puasa. Ya. Wa hadha wasaqitu ala nuskhatis salasa. Ini nih yang qudrah ala saumi, lan utawi ikilah qudrah ala saumi huwa iku tawi hadza as-saqitu iku kang gugur, kang jatuh. Makanya bahasa Arabnya apa? Sakit. Ini kali ini jatuh sakit. Sakit bahasa Arab itu. Jatuh. Dia jatuh sakit. Sakit itu jatuh. Jatuh itu sakit. Sakit as-sakit itu kang jatuh, kang gugur. Banyak bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia. Ala nuskhati salah sehingga saya salinan kang telu. Fala yajibu shaumu, maka orang wajib apa puasa. Sampai jam berapa ini? Udah jam berapa sekarang? Maka orang wajib apa puasa? Ala adadi zalika ingatase pirang-pirang lalawanai mangkono kang den sebut. Lawanan Islam kafir, lawanan buluh tamyiz, lawanan akal gila dan sebagainya, enggak wajib. Lawanan qudrah ala shaumi tadi yang enggak mampu puasa. Seperti al-marid yang tua-tua itu enggak wajib. Wa faraidu shaumi arba'atu asya, untuk pirang-pirang fardu puasa arba'atu asya iku papat pirang-pirang perkara. Fardu puasa ada 4. Hatta sa'akam nahnu. Sekarang jam berapa ini? Khalas, lama. Asrah? Enggak sampai jam berapa ya? Hah? Asra wan nus. Asra wan nisf, Orang Arab nisfu asalnya, tapi orang Arab menyebutnya suka apa? Nus, Asra wan nus. Sebuah haji orang Arab dia. Pernah di Arab maksudnya. Saya nggak nyangka, saya ketemu Bu Haji di Mesir, bukan di Tangerang, di Mesir. Mesir dong. Mesir. Tuhnya. Padahal sama-sama orang Indonesia. Siapa yang duluan senang? Bu Haji lah, ya. Tuh. Pasti protes. Ahadua utawi sasawijine arba'ah an-niyatu iku niat bil qalbi kalawan ati. Ini bi bimana fi ing dalam ati. Bi bimana fi bil qalbi kon ing dalam ati. Bil madrasah bimana fi di madrasah. Itu makanya ada yang ngebahas wudu harus dari sini sampai sini. Harus sampai sini, jangan dibalikin. Sebab minal apa? Sampai ghuslul yada ini ilal. Sebab ila itu mana? Ilal mirfaqa ini sampai kok sikut. Ila, ada huruf jar. Gampang jawabannya. Itu yang ngomong begitu, nggak paham huruf jar. Ngaji huruf jarnya belum tamat. Imam Bejuri yang ngomong.
Ilaknya bimana ma'a, mang. Itu. Ay ma'al mirfaqaini bukan ilal mirfaqaini. Imam Bajuri, ilaknya bimana apa? Ma'a. Jadi berarti huruf J-nya belum apa? Can tamat huruf jarna. Emang huruf jar kudu gitu baik gitu mentang-mentang ilak sampai saja. Gara-gara mana? Jadi sampainya bimakna beserta. Itu namanya canggihnya bahasa. Jangan ngotot tuh. Ya. Di mana ma'a beserta sikut bukan sampai sikut. Itu. Sampai bimakna beserta. Nah, ada tuh yang dakhalat imra'ah pihir ya. Dakhalatil imra'ah an-nar fi hirratin habasatha. Fi hirratin, seorang wanita masuk neraka. Fi hirratin. Ya, itu fa-nya bi mana ba? Bisa babi hirratin. Huruf jarnya pa-nya di mana apa? Ba. Bisa babi bihirrotin, bisa bihirrotin, dengan sebab kucing yang ditahan, yang disiksa sama si perempuan itu bisa masuk neraka. Itu lagi nyontohin fi-nya di mana? Ba. Itu. Bil qalbi fil qalbi. Bil qalbi ing dalam ati. Fa in kana samu fardhon ka ramadhana. Ini kesama di ramadhana. Maka lamun ta'ana puasa iku fardu seperti ramadhana. Bisa ramadhana bisa ramadhana nanti. Ramadhana. Nanti niat nih, banyak niat. Niat rata-rata nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana aja. Ya. Kebanyakan bacanya Ramadhana hadis saniyat nawaitu shoma an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis. Kata Imam Bajuri yang baca Ramadhana pasidun, salah itu. Jangan ngeliat kebanyakan, jangan. Mau banyak ya mau apa, salah masalah aja. Yang bagus Ramadhani hadis didapatkan. Yang bagus didapatin. Jangan ditip rata-rata, jarang yang baca Ramadhani, jarang. Ramadhana rata-rata. Ntar sini ada situ. Yang baca Ramadhana pasidun katanya Bajuri. Tuh. Terus niat ini dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Mazhab Imam Syafi'i innama sahihul a'mal. Mazhab Imam Abi Hanifah innama sawabul a'mal. Ini mentafsirkan hadis. Menurut mazhab Syafi'i niat tidak sah. Pekerjaan tidak sah tanpa amal. Menurut mazhab Imam Abi Hanifah, pekerjaan tidak dapat pahala tanpa niat. Beda enggak? Beda tafsirnya. Sama dua-duanya. Itu hadis itu, innamal a'malu binniyat, ditafsirkan oleh Imam Syekh Az-Zarnuji. Mazhab Imam Syafi'i sahihul a'mal, mazhab Imam Abi Hanifah syawabul a'mal. Kalau mazhab Imam Syafi'i niat tanpa amal tanpa apa? Niat enggak sah. Kalau mazhab Imam Abi Hanifah amal tanpa niat tidak dapat pahala. Beda enggak dapat dengan enggak sah? Beda. Gitu. Mulai tadi tuh puasa gibah, puasa nyaci orang, puasa ngebohong. Sah puasanya mah, cuma enggak dapat apa? Pahala. Gitu. Fa in kana saumu fardhon ka ramadhana aw nazran
Maka lamun tah anak apa puasa iku fardu seperti puasa Ramadan au nazron atau iku puasa nazar. Nazar jadi wajib. Jadi nazar itu, nazar nanti ada macam-macam. Nazar itu yang sunnah menjadi apa? Itu nazar. Kalau yang wajib nggak bisa dinajarin. Saya nazar mau puasa Ramadan nggak bisa. Gitu. Ya, ini hari apa ini? Selasa. Saya hari Kamis mau puasa sunnah, nazar itu. Nazar itu. Ya, sekalipun nggak ngomong nazar juga. Nazar. Jadinya wajib nanti. Jadinya wajib. Itu. Korban juga sama, korban. Awas korban. Saya beli ke pasar, beli kambing. Buat apa, Kang, beli kambing ke pasar? Buat korban, nazar itu. Nazar jadinya. Jadi wajib hukumnya. Yang tadinya korban sunnah jadi apa? Jadi wajib. Yang tadinya puasa sunnah jadi apa? Jadi wajib. Nanti ada nazar lajaz nanti. Ada nazar tabarrur. Ada nazar lajaz, nanti ada nazar tabarrur. Tuh. Atau qadaan, di sini umpamanya qadaan. Bisa Ramadan, bisa nazar, bisa qada Ramadan. Fala budda maka ora kudu ora min iqa'in niyati saking numi bakakeun niat, saking nekaakeun niat boleh lailan ing dalam waktu wengi. Jadi kalau puasanya fardu, niatnya harus malam. Jangan lewat malam, harus malam niatnya. Kalau puasanya seperti Ramadan, nazar, qada sama, qada juga. Tapi kalau sunnah boleh enggak malam juga. Minimal sebelum zawal, sebelum zuhur. Kita mau puasa sunnah nih, Rabu besok puasa sunnah. Enggak niat malam, subuh juga enggak niat. Jam 8 nungguin sarapan belum ada aja. Gitu. Duit lagi bokek. Gitu biasanya santri itu mah. Tapi santri jangan sedih. Biasa aja. Santri itu sedih sekarang, nanti sukses. Santri begitu. Innamal usri yusra. Makanya kalau jadi santri jangan senang-senang dulu. Susah-susah dulu. Kalau santri senang-senang dulu, entarnya susah. Gitu. Iya kan? Susah-susah dulu, nantinya seneng. Makanya zaman sekarang kamu harus banyak nangis. Harus banyak nangis, banyak sedih. Harus banyak ngapal. Harus banyak lapar, jangan seneng-seneng dulu, HP buang. Itu perempuan picun. Itu kudu susah, yang lain enak segala macam, enteng nggak enak, nangis. Lu gua ngeliat temen-temen gua enak, gua mah enggak. Biarin, tapi nanti kamu sukses. Itu santri. Apa? Berakit-rakit, terus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Makanya kalau santri sakit biasa aja, nggak usah ngeluh-ngeluh. Karak asup angin bagi ngeluh. Itu asup angin. Lalu jadwal asup anginnya pas jadwal ngaji deh. Gitu. Jadwalnya. Kontak sama temennya. Nanti kerok gue ya. Ya. Doana. Pinter santri mah. Itu harus apa tadi malam? Kalau sholat sunnah jam 8 kita belum makan aja, niatin apa? Puasa. Boleh gak? Boleh sunnah. Jam 9 boleh. Jam 11 boleh. Asal jangan lewat zuhur. Batasnya sebelum zuhur. Jadi yang harus dimalamkan niat itu puasa wajib. Ramadan, qada juga sama, qada. Harus malam. Qada Ramadan maksudnya. Ya, atau nazar. Udah yang wajib itu aja. Ya, enggak ada lagi puasa yang wajib. Nazar, qada Ramadan, ya kan?
Ya, kan saya udah ngomong tadi itu, ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah masih banyak. Kalau cuma yang seminggu itu aja tadi itu. Kecuali hari-hari tertentu seperti 10 seperti Tasya, Zulhijjah, 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Apalagi 10 Muharram. Ayyamul Bid dan sebagainya. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardi Ramadhana. Udah, wallahu a'lamu bishawab. Nanti kita bisa terusin. Mudah-mudahan cukup lah ya. Apa yang namanya kan masih banyak nih tentang puasa. Apabila ada hilap, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi la sulil firdaus